Halo semuanya, selamat datang kembali di channel YouTube Pak Guru Wali. Bapak Ibu, apa kabar semuanya? Pada hari ini saya akan memberikan informasi tentang cara menjawab post test pada modul 3. Nah, jadi post testnya ada 3 ya. Langsung saja kita masuk ke dalam ruang GTK. Nah, sebelum Bapak Ibu menyelesaikan post test ya, jadi Bapak Ibu pastikan sudah menyelesaikan beberapa pelatihan yaitu pada pelatihan modul 3 yaitu filosofi pendidikan dan pendidikan nilai. Nah, di sini ada 3 materi ya, pelatihan yang harus Bapak Ibu selesaikan. Nah, untuk latihan pemahaman, Bapak Ibu silahkan cek video selanjutnya atau di kanan atas ini ya, Bapak Ibu ya, nanti silahkan diklik untuk cara menjawabnya. Nah, kemudian di bawah di sini ada post test Bapak Ibu ya. Nah, jadi di sini ada FPPN 1, 2, dan 3 ya. Nah, jadi kita coba jawab untuk post test ini. Kita mulai dari yang FPPN 1 terlebih dahulu. Nah, langsung saja kita klik Bapak Ibu. Nah, di sini Bapak Ibu silahkan klik mulai post test. Soal nomor 1 dalam pelajaran pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan kelas 2 SD, Anda sebagai guru meminta siswa menyebutkan contoh-contoh yang benar dan juga contoh-contoh yang salah dalam mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila. Saat berdiskusi, Anda terkejut karena sebagian besar siswa justru menulis contoh perilaku yang sebenarnya tidak sesuai dengan nilai Pancasila. Tetapi mereka anggap biasa dan benar, seperti membiarkan sampah menumpuk karena merasa itu tanggung jawab petugas kebersihan, mengabaikan antrean karena hal yang sering dilakukan orang tuanya, meminta hadiah dulu sebelum membantu orang tua, dan sebagainya. Anda mencoba untuk meluruskan jawaban-jawaban siswa, namun penyampaian Anda sulit untuk dipahami siswa karena bertentangan dengan kejadian di lingkungan siswa. Dengan situasi ini, tindakan apa yang akan Anda lakukan? Di sini untuk soal nomor 1, jawabannya adalah C ya, yaitu mengajak siswa untuk melakukan refleksi diri terkait nilai-nilai Pancasila yang seharusnya diterapkan dan menganalisis alasan ketidaksesuaian dengan lingkungan mereka. Oke, kita lanjut ke soal nomor 2. Saat mengawasi ujian, Bu Ani melihat beberapa siswa saling menyontek. Bu Ani telah memberikan peringatan secara lisan agar mereka mengerjakan soal secara jujur dan mandiri. Hingga ujian berakhir, para siswa telah berhenti menyontek. Namun, di ujian berikutnya, Bu Ani kembali melihat mereka mengulanginya secara diam-diam. Bu Ani ingin memberikan teguran yang lebih tegas ataupun sanksi secara langsung. Akan tetapi, Bu Ani khawatir hal ini dapat menimbulkan rasa malu dan menurunkan motivasi siswa dalam bersekolah. Jika Anda adalah Bu Ani, tindakan apa yang akan Anda lakukan? Soal nomor 2 di sini adalah jawabannya E ya, yaitu memberikan beberapa sesi bimbingan agar siswa-siswa yang menyontek dapat meninggalkan perilaku buruk tersebut dan dapat berperilaku jujur. Oke, kita lanjut ke soal nomor 3. Bu Mika, seorang guru kelas 5 SD, beberapa kali menyaksikan Ina melakukan kekerasan fisik terhadap teman-teman sekelasnya, seperti mendorong, menjambak, dan melempar barang. Ia telah sering memberikan bimbingan kepada Ina untuk tidak melakukan kekerasan fisik kepada temannya. Namun, Ina tetap mengulanginya terus-menerus. Bu Mika berinisiatif untuk memanggil orang tua Ina dengan harapan orang tua Ina dapat menasihatinya dan membimbing Ina untuk berubah. Sayangnya, saat dipanggil, orang tua Ina menganggap Ina hanyalah anak yang aktif dan merasa Bu Mika terlalu membesar-besarkan masalah Ina. Orang tua Ina juga menjadi tidak terima dan marah dengan Bu Mika. Jika Anda adalah Bu Mika, bagaimana Anda menghadapi orang tua Ina? Jawaban soal nomor 3 di sini adalah C ya, yaitu memberikan empati kepada orang tua Ina dan memberikan penjelasan berdasarkan bukti-bukti konkret sehingga mereka terbuka untuk mencari solusi bersama. Kita lanjut ke soal nomor 4. Rifael adalah siswa pindahan dari luar negeri yang baru saja bergabung di kelas Anda. Ia dikenal cerdas dan memiliki potensi akademik yang baik, namun sedang mengalami kesulitan beradaptasi
Ia merasa kewalahan dengan banyaknya materi pelajaran yang berbeda dari negara asalnya. Hal ini menyebabkan ia enggan mengerjakan tugas di beberapa mata pelajaran. Anda telah mencoba mendorongnya untuk menyesuaikan diri dengan sistem belajar di sekolah ini. Namun, ia menunjukkan resistensi dan tampak tidak termotivasi. Sebagai guru, bagaimana cara menyikapi kondisi ini? Jawabannya di sini adalah C ya, yaitu mengajak Rifael berdiskusi secara pribadi untuk memahami kesulitan yang ia hadapi dan mencari solusi bersama. Oke, kita lanjut lagi ke soal nomor 5. Nela adalah salah satu siswa Anda yang memiliki prestasi luar biasa di akademik. Ia selalu lulus di setiap ujian mata pelajaran dan sering memenangkan perlombaan. Akan tetapi, di satu semester terakhir, Nela sedang mengalami masalah keluarga dan membuat ia sering membolos sekolah hingga melewatkan beberapa ujian dan tugas. Hasilnya, nilai Nela mengalami penurunan yang signifikan. Nela pun memohon kepada Anda untuk memberikan kesempatan ujian susulan dan kelonggaran tenggat tugas agar ia tetap menyelesaikan dan dapat memperbaiki nilainya. Anda ingin memberikan kelonggaran kepadanya, namun Anda khawatir hal ini dapat menimbulkan ketidakadilan bagi siswa lain dan mengurangi standar akademik yang sedang Anda terapkan secara konsisten. Menghadapi hal ini, apa tindakan Anda sebagai guru? Jawaban soal nomor 5 ya, yaitu D ya, yaitu memberikan ujian susulan dan kelonggaran tenggat tugas kepada Nela dengan catatan bahwa keputusan tersebut dijalankan sesuai dengan kebijakan sekolah yang berlaku. Sekarang kita cek ulang jawaban ya, Bapak Ibu ya. Nah, mulai dari soal nomor 1, nomor 2, 3, 4, dan 5. Kemudian di sini kita klik kumpulkan. Di sini hasil postesnya yaitu 25/25 ya. Nah, jadi Bapak Ibu nanti bisa lihat untuk bobot nilainya di sini adalah semuanya 5 Bapak Ibu ya. Jadi semua bobot nilainya adalah 5. Di sini nomor nomor 4, kemudian nomor 5. Oke, sekarang kita keluar ya Bapak Ibu ya. Keluar. Kemudian kita lanjut ke FBPN 2 Bapak Ibu ya. Kita langsung saja mulai post test Bapak Ibu. Anda adalah seorang guru yang mengajar di sebuah sekolah di kota besar. Salah satu siswa baru Anda, Rudi, baru saja pindah dari desa bersama keluarganya karena orang tuanya pindah pekerjaan. Rudi tampak canggung dan kesulitan beradaptasi dengan lingkungan kota yang serba cepat dan penuh teknologi. Selain itu, ia juga merasa asing dengan materi yang diajarkan di kelas karena tidak relevan dengan latar belakang yang terbiasa dengan kehidupan desa. Sebagai guru, Anda ingin memfasilitasi kebutuhan belajar Rudi yang mungkin berbeda dengan siswa lainnya. Namun, Anda khawatir hal tersebut dapat berdampak pada keseimbangan dengan kebutuhan siswa lainnya. Dalam kondisi ini, tindakan apa yang akan Anda lakukan? Jawabannya di sini adalah C ya, yaitu mengajak Rudi berdiskusi pribadi untuk memahami latar belakang dan kesulitan belajarnya sebelum merancang strategi pembelajaran untuknya. Oke, kita lanjut ke soal nomor 2. Pak Ilmo adalah guru bahasa Indonesia di sebuah SMP. Saat ujian, salah satu siswanya, Feby, datang terlambat dan tidak dapat menyelesaikan seluruh soal karena kehabisan waktu. Feby menceritakan kepada Pak Ilmo bahwa ia terlambat karena harus merawat ibunya yang sedang sakit. Kemudian ia memohon kepada Pak Ilmo untuk diberikan waktu tambahan agar dapat menyelesaikan seluruh soal. Pak Ilmo memahami bahwa kondisi ibunya memang sedang sakit dan membutuhkan kehadiran dan bantuan dari Feby. Namun di sisi lain, memberikan waktu tambahan hanya kepada Feby dapat dianggap tidak adil bagi siswa lainnya. Ia mengikuti aturan dan menyelesaikan ujian sesuai waktu yang ditentukan. Dalam kondisi ini, tindakan apa yang Anda lakukan apabila menjadi Pak Almo? Soal nomor 2, di sini jawabannya adalah E ya, yaitu memberikan Feby waktu tambahan hanya jika ia dapat menunjukkan bukti konkret mengenai keterlambatannya dan kebijakan ini berlaku untuk lainnya. Oke, kita lanjut ke soal selanjutnya. Soal nomor 3.
Saat perayaan hari besar keagamaan, beberapa wali murid datang ke rumah Anda untuk melakukan silaturahmi. Selain itu, orang tua juga memberikan buah tangan kepada Anda. Anda merasa tersentuh atas niat baik mereka dan ingin menerima hadiah tersebut sebagai bentuk menghargai wali murid. Namun, Anda juga menyadari bahwa sebagai seorang pendidik, menerima hadiah dari siswa maupun wali murid dapat dikategorikan sebagai bentuk gravitasi yang bertentangan peraturan yang berlaku di lingkungan pendidikan. Sementara apabila Anda tidak menerima hadiah tersebut, dapat memicu kekecewaan dari para wali murid. Dalam situasi ini, tindakan apa yang Anda lakukan? Untuk soal nomor 3, jawabannya adalah C ya, yaitu memberikan pemahaman kepada wali murid agar dapat meninggalkan budaya memberi hadiah kepada guru. Oke, kita lanjut ke soal nomor 4. Bu Rina adalah guru kelas 4 SD yang sedang mengoreksi ulangan bahasa Indonesia para siswa. Saat memeriksa bagian esai, ia menyadari ada dua lembar jawaban milik siswa yang sangat mirip. Bahkan kata-katanya pun sangat identik. Setelah diselidiki, ternyata salah satu dari mereka menyontek saat ulangan berlangsung. Purina ingin menanamkan nilai kejujuran sejak dini dengan cara tegas dan mendidik, tetapi ia juga khawatir apabila kasus ini dijadikan pelajaran akan membuat siswa yang melakukan merasa malu dan kehilangan kepercayaan diri. Di sisi lain, ia tidak ingin membiarkan tindakan tersebut dianggap hal yang biasa. Mengatasi situasi tersebut, apa upaya yang perlu dilakukan Bu Rina? Jawaban nomor 4 ya, di sini adalah E ya, yaitu memfasilitasi mereka untuk merefleksikan kesalahannya dan memberikan konsekuensi nilai yang adil agar mereka tidak mengulangi. Lalu merancang program kelas sederhana untuk menanamkan nilai kejujuran secara rutin. Kita lanjut ke soal nomor 5. Dalam ujian matematika, Pak Andi memperbolehkan siswanya menggunakan kalkulator untuk membantu menghitung. Akan tetapi, Pak Andi menemukan bahwa siswanya tidak hanya menggunakan kalkulator, melainkan juga menggunakan artificial intelligence ya ataupun AI. Pak Andi menyayangkan kejadian ini karena penggunaan AI membuat siswa langsung mendapatkan jawaban tanpa harus mengetahui caranya, sehingga dapat menghilangkan esensi belajar siswa. Tetapi Pak Andi juga menyadari bahwa ia tidak menyebutkan pelanggaran penggunaan AI sebagai peraturan ujian sehingga Pak Andi tidak dapat menyalahkan siswanya. Dalam kondisi ini, tindakan apa yang akan Anda lakukan? Jawabannya adalah di sini E ya, yaitu mengadakan sesi tentang etika penggunaan AI dalam konteks ujian dan tugas sehingga mereka memahami penggunaan AI secara bijak. Nah, sekarang kita cek ulang jawaban. Di sini kita cek untuk soal nomor 1, nomor 2, kemudian nomor 3, nomor 4, dan juga nomor 5. Kemudian kita klik kumpulkan. Nah, di sini hasil post testnya ya 25/25. Nah, ini adalah semuanya jawaban 5 poin ya, yaitu bobotnya nilai 5. Soal nomor 1, kemudian nomor 2, kemudian nomor 3, kemudian nomor 4 di sini kita lihat nomor 5. Oke, kita kembali lagi ke atas. Kemudian kita klik keluar. Oke, sekarang kita lanjut ke post test yang ketiga ya. Nah, jadi di sini yang 1 dan 2 sudah selesai. Kita lanjut ke yang ketiga. Langsung saja kita di sini mulai post test. Dalam kegiatan diskusi kelompok, Feral sebagai salah satu siswa kelas 5 SD sering memotong pembicaraan dan mengabaikan pendapat teman-temannya. Hal ini menyebabkan anggota kelompok lain merasa tidak nyaman dan enggan berdiskusi setelah kegiatan selesai. Dua siswa menyampaikan kepada Anda bahwa mereka merasa tidak dihargai oleh Feral. Anda menyadari bahwa Feral sebenarnya siswa cerdas dan punya inisiatif tinggi. Namun, sikapnya dalam kelompok menunjukkan kurangnya empati dan penghargaan terhadap orang lain. Keluhan ini juga disampaikan oleh salah satu siswa lain yang pernah sekelompok dengannya. Anda ingin membantu Ferel menyadari pentingnya mendengarkan dan menghargai pendapat teman, tapi juga tidak ingin membuatnya merasa disudutkan atau kehilangan semangat. Bagaimana Anda mengatasi situasi ini? Nah, jawabannya di sini adalah
C, yaitu mengajak Feral berdiskusi secara pribadi, lalu memfasilitasinya untuk merefleksikan dampak perilakunya terhadap kelompok dan berdiskusi tentang pentingnya nilai respek. Oke, kita lanjut ke soal nomor 2. Purina adalah guru kelas 4 SD yang sedang mengoreksi ulangan bahasa Indonesia para siswa. Saat memeriksa bagian esai, ia menyadari ada 2 lembar jawaban milik siswa yang sangat mirip. Bahkan kata-katanya pun sangat identik. Setelah diselidiki, ternyata salah satu dari mereka menyontek saat ulangan berlangsung. Purina ingin menanamkan nilai kejujuran sejak dini dengan cara tegas dan mendidik. Tetapi ia juga khawatir apabila kasus ini dijadikan pelajaran, akan membuat siswa yang melakukannya merasa malu dan kehilangan kepercayaan diri. Di sisi lain, ia tidak membiarkan siswa tersebut dianggap hal yang biasa. Mengatasi situasi tersebut, apa upaya yang perlu dilakukan Bu Rina? Nah, ini soal ini sama dengan post-test yang kedua ya Bapak Ibu ya. Nah, di sini jawabannya adalah D ya, yaitu memfasilitasi mereka untuk merefleksikan kesalahannya dan memberikan konsekuensi nilai yang adil agar mereka tidak mengulangi, lalu merencanakan program kelas sederhana untuk menanamkan nilai kejujuran secara rutin. Oke, kita klik ke soal nomor 3. Di kelas 4, Anda mengajar Riko, seorang siswa dengan ADHD atau Attention Deficit Hyperactivity Disorder ya. Riko sangat cerdas tetapi sering tidak bisa diam ataupun hyperaktif ya di sini Bapak Ibu ya. Kemudian mudah teralihkan, sering menyela saat Anda mengajar dan ingin selalu bergerak. Teman-temannya mulai merasa terganggu, beberapa bahkan mengeluh sulit berkonsentrasi karena perilaku Riko. Anda ingin lebih tegas dan untuk membantu Riko agar lebih fokus, tetapi tidak membuatnya merasa dikucilkan. Jika Anda menegur Riko terlalu keras, Anda khawatir membuatnya minder. Namun, jika Anda membiarkan suasana kelas menjadi tidak kondusif, bagaimana upaya Anda untuk memastikan kegiatan belajar yang aman dan inklusif untuk semua siswa? Nah, jawaban soal nomor 3 ini adalah C ya, yaitu berdiskusi dengan Riko untuk memahami kebutuhan belajarnya. Lalu menjelaskan kepada siswa lain tentang kondisi Riko agar mereka lebih memahami kondisinya. Oke, kita lanjut ke soal nomor 4. Pak Wahyu, guru bahasa Indonesia di kelas SMA adalah seorang pendidik yang selalu berusaha menjaga keadilan dalam penilaian dengan tegas. Suatu hari, Ayu, siswi yang dikenal cerdas dan aktif, meminta kesempatan untuk mengumpulkan tugas akhir semester yang seharusnya sudah dikumpulkan beberapa hari lalu. Pak Wahyu menanyakan alasan keterlambatannya karena sangat jarang Ayu bersikap demikian. Ayu mengatakan bahwa keterlambatannya disebabkan oleh kondisi keluarga yang mendesak. Pak Wahyu ingin memberikan kesempatan, tetapi ada dilema yang beliau rasakan. Beberapa siswa lain di kelas ada yang terlambat mengumpulkan tugas dan meminta kelonggaran Pak Wahyu, tetapi ditolak karena tidak sesuai dengan kesepakatan tenggat waktu pengumpulan tugas. Dan Pak Wahyu pun belum sempat menggali penyebab keterlambatan mereka. Bagaimana sebaiknya Pak Wahyu mengatasi dilema ini? Jawaban soal nomor 4 adalah di sini D ya, yaitu tidak memberikan kelonggaran bagi Ayu dengan penjelasan yang empatik, lalu mengajak semua siswa meninjau ulang kesepakatan kelas mengenai kesepakatan pengumpulan tugas. Kita lanjut ke soal nomor 5. Ibu Dini adalah wali kelas sebuah SMP. Suatu hari, orang tua dari salah satu siswanya yang bernama Dava datang dan meminta Ibu Dini untuk membantu memperbaiki nilai anaknya agar bisa memenuhi syarat mendaftar ke SMA favorit yang mempersyaratkan nilai dengan standar tertentu. Orang tua Dava mengatakan bahwa nilai anaknya sebenarnya hanya sedikit di bawah batas dan mereka merasa Ibu Dini dapat membantu sedikit saja agar Dava punya peluang lebih baik. Orang tua Dava menyampaikan permintaan itu secara personal dengan nada memohon dan tidak ada satupun pihak lain yang mengetahuinya. Mereka bahkan membawa oleh-oleh sebagai bentuk terima kasih dan memaksa Ibu Dini untuk menerimanya terlepas dari apakah Ibu Dini akan mengikuti permohonannya atau tidak. Ibu Dini ingin menjaga hubungan baik dengan orang tua tetapi juga menyadari bahwa permintaan tersebut berpotensi melanggar kode etik sebagai pendidik. Jika Anda Ibu Dini, bagaimana Anda menyikapi situasi tersebut?
Nah, di sini jawabannya adalah C ya, yaitu menyampaikan penolakan permohonan dengan sopan dan menjelaskan bahwa perubahan nilai tanpa dasar yang objektif bertentangan dengan kode etik dan keadilan bagi seluruh siswa. Oke, kita cek ulang jawaban. Sini kita cek lagi soal nomor 1, nomor 2, nomor 3, dan nomor 4, dan nomor 5. Kemudian kita klik kumpulkan. Nah, di sini hasil post testnya adalah 25/25. Di sini kita lihat lagi dengan bobot nilai 5 ya. Soal nomor 1, kemudian nomor 2, kemudian nomor 3, dan juga nomor 4, dan nomor 5. Nah, di sini sudah selesai. Kemudian kita klik keluar. Nah, jadi sudah selesai ya untuk menjawab post test 1, 2, dan 3. Nah, jadi Bapak Ibu yang ingin mendapatkan cara membuat jurnal pada modul 3, Ibu silahkan ke channel YouTube Pak Guru Wali ya, ataupun bisa klik video di kanan atas ini. Nah, di sini Bapak Ibu bisa ya langsung ke channel YouTube Pak Guru Wali dengan judul cara membuat jurnal filosofi pendidikan dan pendidikan nilai PCG 2025. Nah, kemudian di sini ada beberapa video lainnya ya yang bisa Bapak Ibu nonton di playlist jurnal PPG. Nah, kemudian Bapak Ibu yang memiliki kemudahan rezeki, Bapak Ibu bisa untuk traktir kopi Pak Guru Wali ya dengan cara klik link Saweria di deskripsi. Bapak Ibu silahkan klik. Nah, di sini Bapak Ibu ya silahkan yang bagi mempunyai kemudahan rezeki boleh traktir kopi Pak Guru Wali seikhlasnya ya. Kemudian di sini Bapak Ibu nanti silahkan tulis pesan kepada Pak Guru Wali. Dan saya ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Ibu yang telah traktir kopi Pak Wali. Saya doakan Bapak Ibu mudah rezekinya dan juga sehat selalu. Terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah menonton video ini. Jangan lupa untuk like video ini jika Bapak Ibu menyukai video ini. Dan juga jangan lupa share video ini jika Bapak Ibu merasa video ini bermanfaat. Dan juga jangan lupa untuk klik tombol subscribe agar membantu channel YouTube Pak Guru Wali terus berkembang. Serta Bapak Ibu akan mendapatkan informasi terbaru dari channel YouTube Pak Guru Wali. Sampai jumpa di video selanjutnya.